Ke pasar beli payung. Cakep. Dapat diskon hati pun senang. Cakep. Korupsi bukanlah jalan untung, hidup tenang jadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat sobat anti korupsi yang berada di luar sana. Selamat datang di podcast Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bersama saya Imam Saifuddin dan rekan saya Sakila Amanda Lubis. Kami berdua merupakan host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Halo sobat anti korupsi sekalian. Istilah korupsi pasti udah gak asing lagi kan di telinga kita. Nah, kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Corruptio memiliki arti beragam yaitu tindakan merusak atau menghancurkan. Dapat diartikan juga dengan keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Lembaga Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi ataupun pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Sobat anti korupsi sekalian, pada tahun 2023 lalu, Transparansi Internasional meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. IPK Indonesia sendiri berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 113 dari 180 negara yang telah disurvei. Skor ini sama dengan skor IPK pada tahun 2022 lalu. Sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK, Indonesia pada tahun 2024 ini sebesar 3,85 pada skala 0 sampai dengan 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 lalu, yakni sebesar 3,92. Nilai indeks yang semakin mendekati 5 itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berperilaku semakin anti korupsi. Sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap korupsi. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia berada jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Singapura sendiri berada di peringkat teratas negara ASEAN dengan IPK 83 dari skala 100 dan mendapatkan peringkat kelima negara dengan IPK tertinggi di dunia. Sementara itu, Malaysia memiliki IPK dengan skor 50, Timur Leste dengan skor 43, Vietnam dengan skor 41, dan Thailand dengan skor 35. Nah, sobat anti korupsi sekalian, berdasarkan data tersebut, korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan serius nih dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Di berbagai sektor, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Upaya untuk mencegah dan menangani hal ini, pemerintah memperkenalkan kebijakan zona integritas sebagai upaya mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan berkinerja dengan baik. Di sini kita akan membahas mengenai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau biasa yang disebut dengan BPKSDM Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu institusi kunci dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, podcast ini bertemakan zona integritas, bongkar pelaksanaan fungsi pengawasan korupsi di BPKSDM Deli Serdang dihadirkan sebagai wadah untuk mengupas tuntas bagaimana pelaksanaan zona integritas di BKPSDM Deli Serdang, terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan korupsi. Yang melalui podcast ini, kita akan mendalami berbagai aspek terkait pembangunan zona integritas melalui beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan nantinya nih kepada ketiga narasumber kita di depan kami. Sudah ada 3 narasumber, nah mari kita sapa kepada Ibu Dina dan Ibu Eran yang merupakan narasumber kita dan juga kepada Bapak Ainul. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah baik. Dipersilakan kepada Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sobat-sobat anti korupsi sekalian yang sedang menonton video podcast kita pada hari ini. Halo sobat-sobat anti korupsi, nama saya Dina Silvani SIP MSI. Saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Deli Serdang. Dan di sebelah kiri dan kanan saya, mereka berdua adalah ketua tim saya. Yang satu, Ibu Khairatun Hisan ini adalah ketua tim disiplin dan penghargaan, dan Bapak Ainul ketua tim penilaian kinerja aparatur. Ya, silakan Ibu Khairatun memperkenalkan diri. Halo, sahabat anti korupsi. Nama saya Khairatun Hisan SPC. Saya analis SDM aparatur ahli muda. Anak buahnya dari Ibu Dina. Oke. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Andrea SSDP. Saya analis dan integritas dan disiplin SDM aparatur. Saya di pusat tim penilaian kinerja 1
Saya juga berada di bawah kepemimpinannya pimpinan Departemen sebagai kepala bidang. Wah, luar biasa sekali nih Kil, narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah memberikan kesediaan waktunya untuk bisa menjadi narasumber kami pada hari ini. Nah tentunya Kil, tentunya narasumber kita ketiga para bapak dan ibu ini tentunya sangat kredibel nih dengan Iya, topik benar, kita dan nggak perlu diragukan lagi nih ilmunya. Iya pastinya. benar. Nah pasti sobat-sobat anti korupsi sekalian udah gak sabar lagi nih kan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi materi podcast anti korupsi kita pada hari ini. Namun sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan inti terkait anti korupsi dan pengawasan korupsi di BPK-SDM, sobat anti korupsi pasti pengen kenal dulu nih sama BPK-SDM Deli Serdang. Memasuki pertanyaan pertama ya Bu. Jadi sebenarnya apa sih Bu tugas dan fungsi dari BPK-SDM Deli Serdang ini? Oh iya, sebelumnya maaf ya adik Sekila, sebenarnya singkatannya akronimnya tuh BKPSDM. Jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang. Dahulu kami namanya BKD. Orang dulu taunya kami tuh BKD. Pokoknya kepegawaian lah sama kami. Nah, seiring berjalannya waktu, ya pengembangan organisasi. Jadi BKD berubah menjadi BKPSDM sekaligus ada pengembangan sumber daya manusianya di situ. Dulu mungkin lebih lekat sama orang itu Diklat. Nah, Badan Diklat dan Badan Kepegawaian. Nah, di instansi pemerintah sekarang dilebur jadi satu, jadi BKPSDM. Nah Bu, dalam pelaksanaan kita kan lagi membahas tentang korupsi ya Bu ya. Ya. Nah dalam pelaksanaan pengawasan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten khususnya Deli Serdang ini Bu, apakah terdapat peraturan khusus nih yang melandasi wewenang BKPSDM sendiri? Misalnya mungkin kayak ada peraturan daerah kah atau peraturan bupati atau peraturan lainnya gitu? Iya, kalau untuk sebenarnya kalau dalam pengawasan setiap instansi pemerintah itu pengawasannya sebenarnya di inspektorat. Namun di BKPSDM itu kami lebih ke fungsi pembinaan disiplinnya. Ya termasuk kan kalau dia melanggar, kalau korupsi itu kan melanggar disiplin, nah otomatis berarti nanti diberhentikan. Nah itu memang mekanisme pemberhentiannya lewat kami, lewat bidang kami gitu. Lalu Bu, bagaimana mekanisme pengawasan dan program-program yang diterapkan oleh BKPSDM untuk mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi dari pegawai BPK-SDM sendiri ini Bu? Kami saat ini dalam pelaporan kerja sehari-hari itu kan sudah ada aplikasinya, sekarang namanya masih Sikomen ya, sistem komunikasi kinerja. Baru juga ada aplikasi dari BKN namanya e-kinerja untuk menginput perjanjian kerja setiap pegawai negeri sipil. Dan kami juga punya program layanan pekat ya, Pak Ainul ya, ada layanan pekat. Judulnya itu kepanjangannya itu pelaporan kinerja dan disiplin. Nah, jadi setiap ASN yang mengetahui ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar boleh melaporkan di WA pekat itu dan nama pelapornya itu kami rahasiakan gitu. Nah Bu, biasanya apa sih Bu jenis-jenis yang sering kali yang umum terjadi di lingkungan kepegawaian khususnya di Kabupaten Deli Serdang ini? Dan seringnya di area seperti apa gitu Bu? Di bidang apa gitu? Kalau pelanggaran itu ya kan korupsi itu kan sebenarnya bukan cuma masalah uang aja ya. Iya. Nah korupsi waktu juga. Nah Ibu Hairatun ini ahlinya dari dulu Ibu ini sudah menangani disiplin. Jadi sebenarnya setiap pegawai yang terlambat masuk kerja itu akan berpengaruh kepada mungkin orang-orang taunya tunkin ya, tunjangan kinerja. Namun di Deli Serdang sendiri khususnya belum tunkin, namanya masih TPP, tambahan penghasilan pegawai. Jadi nanti di instrumen TPP itu ada pengurangan-pengurangan itemnya di situ gitu. Nah itu tugasnya Ibu Hairatun bidang disiplin gitu. Lalu Bu, mengenai mekanisme penindakan dan sanksi apa yang biasanya dapat diberikan kepada ASN yang terbukti melakukan tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ini sendiri Bu? Udah jelas ya. Nah, bukan tuh kalau maksudnya yang membuat SK-nya itu nanti Pak Ainul. Otomatis menurut Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang terbaru, setiap PNS yang terbukti
terkena tindak pidana korupsi, meskipun hukumannya hanya 1 minggu, cuman nggak ada ya, rata-rata minimal Tahun. 6 bulan. 6 bulan ada ya, Mi? 6 bulan biasanya tuh ada. Tapi memang rata-rata yang kami terima 12 bulan. Dan ada yang satu lagi terakhir itu 18 bulan, memang 1,5 tahun. Nah itu istilahnya, maaf cakap, 1 hari pun divonis oleh hakim tipikor dia bersalah, walaupun hanya 1 hari, itu udah otomatis dia diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Diberhentikan tidak. Iya, diberhentikan Bukan dengan ya. tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Oke, jauh-jauh lah dari kita semua. Nah Bu, kalau tadi kan itu pegawai negeri sipilnya masih aktif ya Bu ya. Saya tanyakan kalau seandainya nih Bu ada pensiunan ASN yang patut diduga pada masa aktifnya melakukan tindak pidana korupsi, tapi ketahuannya itu pada saat dia udah pensiun. Jadi apakah ada langkah hukum atau administratif yang dapat ditempuh oleh BKPSDM sendiri? Ada. Kalau misalnya ada pensiunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, mungkin dia menganggap aku udah pensiun nih, udah aman nih gitu. Jangan salah, itu pensiunnya bisa diberhentikan. Nah, Undang-Undang ASN juga tuh nomor 20 tahun 2000. Dibatalkan? Iya, dibatalkan. Jadi dia tidak dibayarkan lagi pensiunnya. Itu belum ada sama kita ya. Belum ada. Karena terjadi ya, Bu? Belum pernah. rata-rata di Deli Serdang yang masih terkena masih Oh masih aktif. Jadi di dalam masyarakat kita nih Bu, kan ada sikap di mana masyarakat ini sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya itu juga terlibat dalam praktik korupsi seperti contohnya seperti yang pernah ditemui itu pungutan liar Bu. Misalnya ada saat pengurusan penerimaan CPNS nih Bu, ada oknum ASN yang menawarkan jalur cepat atau yang biasa kita sebut dengan fast track ya Bu. Namun dengan syarat tarif yang ditentukan dan ada syarat-syarat lainnya yang tidak pernah ditentukan oleh penyelenggaranya sendiri Bu. Nah bagi beberapa masyarakat kan ada juga yang nggak mau ribet dan nggak mau lama dengan jalur umum gitu ya Bu, dan lebih menerima jalur fast track ini sendiri Bu. Hal ini pun belakangan ini juga seperti sudah sangat dinormalisasikan begitu Bu. Saya penasaran mengenai pandangan Ibu mengenai hal seperti ini gimana Bu? Iya, itu kayaknya zaman kolonialisme banget ya, yang dulu-dulu tuh ya, yang bisa 50 juta, 100 juta ada sini menjadi PNS. Tapi untuk Kabupaten Deli Serdang sendiri, sejak saat Ibu Khairatun menjadi PNS itu tahun 2000 ya Bu? Tahun 2000. Iya, tahun 2000 itu murni. Bersih. Kami dari luar dulu, biasa, kalaupun ujian, biasanya kabupaten kota lain ujiannya ke luar Sumatera Utara. Ada yang ujian ke Unpad lah, ke UI lah. Tapi kami dulu aja waktu daerah lain memakai universitas di luar Sumatera Utara, kami memakai USU loh. Kami ujiannya sama USU dan tidak ada istilah gini. Ada dulu satu pejabat di Deli Serdang, jabatannya sekretaris loh. Dan dia punya anak tunggal. Merinding saya menceritakannya. Dia punya anak tunggal, satu-satunya laki-laki, tamatan SMK. Nah, formasi untuk SMK itu dibuka karena ada anaknya. Itu dibuka karena ada anaknya. Tapi karena kami ujian di USU, ini sekalian ya kan, maksudnya ya memang kita punya hubungan baik kan. Nah, anaknya nggak lulus. Nah, jadi sampai sekarang almarhum bapak itu sudah meninggal, ya anaknya nggak bisa jadi PNS. Ya udah nggak. Artinya bukan karena anaknya satu dan sudah dibuka memang dia kepingin anak jadi PNS. Iya, jadi dibuka formasi. Sesuatu diberikan sesuatu itu Iya, nggak ada. Jadi ternyata dibuka akhirnya memang nggak lulus kan. Iya. Itu berarti memang benar-benar harus Iya. itu seperti itu. Intinya kan kalau dari dulu kan jarang dibuka untuk SMA, SMK gitu ya. Nah karena anaknya tamatan SMK, STM nggak salah ya, STM ya, mungkin mesin atau apa, dibukalah formasi itu, ya orang lain yang mengisinya gitu kan, memang benar-benar ujian gitu, memang berdasarkan hasil ujiannya. Kalau Ibu sendiri tahun 2000 itu. Tahun 2000 ujiannya masih manual, belum pakai komputer gitu. Nah, di SD Lubuk Pakam saingan Ibu sendiri ada 10 orang sama-sama psikologi. Ibu yang lulus karena satu kabupaten satu. Ya. Apalagi sekarang Nggak pernah pakai kan sistem ujiannya udah CAT. Ya. Nah bapak ini lagi anak IPDN kan ya, IPDN udah dari dulu sistemnya CAT BKN kan. Ya kalian aja bisa lihat, mungkin ada kakaknya, saudaranya kan, bisa dilihat. langsung kan dilihat live score, ketahuan dia. Intinya sekarang ini, saat ini pun kita sudah bisa tahu gitu apakah seseorang itu masuk atau enggak, tinggal lihat aja dari skornya gitu. Jadi mudah-mudahan kalau di Deli Serdang sendiri nggak ada ya, kalau untuk fast track gitu-gitu nggak ada di kami.
Nah, dulu Bu juga sempat muncul nih kan pendapat bahwasannya kalau misalnya korupsi ini kan terjadi karena kemiskinan. Nah, tapi pada kenyataannya para pelakunya ini adalah orang-orang yang biasanya mengenyam pendidikan tinggi dan bisa dikatakan pula mempunyai tingkat ekonomi yang baik serta kedudukan yang baik pula di masyarakat seperti pejabat umum ya Bu. Beberapa contoh kasus yang ada saya kutip itu yang terjadi di Deli Serdang seperti kasus ex-Kadis Kesehatan Deli Serdang yang melakukan korupsi jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan belanja modal kesehatan Dinas Kesehatan yang senilai 725 jutaan pada tahun 2021 dan selanjutnya ada yang kasus di 2023 itu kasus ex kepala BPBD Deli Serdang yang melakukan korupsi anggaran kegiatan sosialisasi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 856 juta ya Bu. Di sini pasti sobat-sobat anti korupsi sekalian juga penasaran nih Bu, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebabnya ASN ini melakukan korupsi gitu Bu? Kalau kami ya sama Umi membicarakan itu, nomor satunya itu dia pasti jauh dari Tuhannya. Iya benar Bu. Itu nomor satu ya kan Mi? Itu pasti nomor satu, itu pasti jauh dari Tuhannya. Yang kedua mungkin itu ya. Ada kesempatan ya? Iya, Peluang, ada ada peluang. kesempatan. Tapi itu tadi nomor satu intinya jauh dari Tuhannya. Kalau dia dekat sama Tuhannya, dia takut, dia percaya bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan, dia pasti nggak akan berani melakukan. Dan dia lupa sama sumpah janji. Ya, Oh iya. Kan ada sumpah Iya janji. di awal ya Bu ya pada saat ya. Melanggar sumpah ya Mi. Iya, melanggar sumpah. sudah melanggar sumpah di dunia, di akhirat Iya, juga gitu kan. betul ya. Double kill deh ya. Bu, kalau dalam pelaksanaan tadi, kalau di BKPSDM apa fokusnya apa Bu? Kami fokusnya ke pembinaan disiplin. Pembinaan, nah. Iya, pengawasannya itu ada di inspektorat. Nah, apakah ada terdapat bentuk kerjasama Bu, koordinasi dengan institusi lain, kayak misalnya kayak instansi lain, kayak Iya. misalnya KPK kah atau BPK kah? Iya, yang pasti sama inspektorat ya. Kami Inspektorat. adalah mitra kerja yang ya bestie ya. Kalau kerja kata-kata anak Gen Z sekarang bestie. Ya. Ya, inspektorat itu mitra kerja kami. Setiap kami mau mem-BAP orang-orang yang terkena hukuman disiplin, itu pasti ada inspektoratnya. Dan di ruangan ini nanti kami mem-BAP orang. Iya, sejarah maksudnya ini juga ya kan sekalian jadi kalian tahu tempat kami mem-BAP pegawai-pegawai yang nakal gitu. Karena kan korupsi nggak hanya uang kan, ya korupsi waktu juga. Dan tahun 2023 tuh kita ada berapa orang nih yang sudah kita berhentikan? Ada puluhan orang ya, ada 20 orang tuh ada. Gara-gara korupsi waktu Enggak, itu iya. Gara-gara ketidakhadiran Iya. dan ya korupsi ada ya, arti ya. Korupsi kan nggak kita BAP, tapi kan ya karena ketidakhadiran tuh dia korupsi waktu kan di situ. Iya, benar. Iya, jadi soalnya biar jadi adik-adik juga tahu kan korupsi itu kan juga bukan hanya sekedar uang. Kalau dalam PNS tuh ya terutama di waktu yang banyak kena. Gitu. Karena tidak hadir aja 10 hari berturut-turut, bulan depannya gaji sudah bisa diblok. Ya nggak boleh terima gaji. Iya, sekarang udah gampang untuk memberhentikan PNS. Kalau dulu kan orang bilang kan, ayo jadi PNS susah masuk tapi susah juga untuk dipecat. Sekarang enggak. sekarang lebih perketat ya Bu. Iya. Mengenai tantangan utama dan hambatan dalam melakukan upaya pengawasan, pencegahan serta penindakan korupsi di BPKSDM sendiri, Deli Serdang sendiri ini tuh bagaimana Bu? Yang menjadi hambatan dan Mungkin hambatannya ini ya, kadang orang nutup-nutupin gitu. Tapi kalau misalnya untuk korupsi sendiri itu udah pasti kan nggak bisa ditutupin kan, pasti media tahu ya, apalagi yang terutama ya kejaksaan kan di luar kan. Kalau mereka sudah diperiksa kejaksaan saja dan sudah ditahan sementara untuk kepentingan penyidikan, belum ini ya, belum naik ke pengadilan, apa tuh istilahnya P21 ya? Iya. Ya kan, kalau masih diperiksa di kejaksaan aja itu udah masuk surat ke kita, itu kita berhentikan sementara sebagai PNS. Ya, nanti spesialis pembuat SK-nya ya Bapak yang di sebelah ini. Kalau sudah ingkrah, baru kita putuskan. Iya, gitu. Jadi kalau korupsi itu ada 2 tahap dia SK-nya. Pertama begitu dia diperiksa, ditahan, itu pemberhentian sementara. Kemudian kalau sudah selesai prosesnya di pengadilan dan sudah inkrah seperti kata Ibu Hera tadi, itu akan kami berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Pada saat dia diberhentikan sementara, dia mendapat gaji 50%. Cuman kalau sudah ingkrah, sudah memang benar-benar sah, dia bersalah,
putus gajinya. Dia tidak mendapat hak apapun dari negara. Ya, kalau Kalau tidak memang tidak bersalah, gaji-gaji dia yang tadinya 50%, 50% itu dibayarkan. Tapi saat ini nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Pasti Iya, karena kan kayaknya kalau udah diperiksa, apalagi kalau kejaksaan udah Punya bukti turun, kuat tangan pastinya. ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Benar. Bu, sebagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel nih Bu, di BKPSDM sendiri, apa sih Bu langkah-langkah konkret yang dilakukan gitu Bu? Dalam menuju membangun zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu WBBM. Ya, kami saat ini masih sedang dalam proses menuju ke sana. Makanya kan di bawah itu ada berlapis tuh pintu. Orang nggak bisa masuk kalau misalnya urusannya nggak jelas. Malah kemarin wacananya semua selesai di lobi, kami yang keluar. Ya ini masih dalam pembahasan lagi. Ya doakanlah kami bisa menjadi perangkat daerah yang apa tadi WBM WBM dengan WBBM. wajar bebas. ya Birokrasi wilayah bebas WBK wilayah WBK, bebas bebas korupsi dan Bersih dan melayani. iya. Mungkin kita udah nggak terasa nih Bu di penghujung diskusi kita nih Bu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin ada closing statement dari ibu-ibunya. Mungkin dari Bu Dina dulu. Ya. Misalnya untuk sobat anti korupsi lah gitu Bu. Ya, janganlah korupsi itu nggak melulu tentang uang. Iya. Sebenarnya hal yang paling kecil pun korupsi waktu itu sangat Sering. sangat rentan terjadi sama kita ya, bukan Iya, benar. PNS saja ya, bagi adik-adik juga. Yang sejauh ini kan mungkin udah azan kan harusnya begitu azan kita sholat, tapi kadang ya nanti itu sebenarnya termasuk korupsi ya. Korupsi, Maafin ya, Mi. sama Tuhan lagi ya Bu. Ini sama Tuhan lagi. Makanya Umi di ruangan kami seperti ibu kami, jadi Umi loh nanti yang ingatin kami sholat atau gitu. Ya, intinya itu nomor satu yang paling utama supaya terhindar dari korupsi, deketinlah Tuhan. Iya. Jangan jauh. Tingkatin iman ya Bu ya. Iya, itu nomor satu. Iya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Dina, kepada Ibu Eran dan juga Bapak Ainul. Ini merupakan diskusi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kami semua nih Bu. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan baru untuk sobat anti korupsi yang sedang menonton kita. Kami dari host meminta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum menutup podcast pada hari ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Kalau tadi itu dari saya Bu, sekarang dari dia Bu. Bang Mustafa duduk di kursi. Cakep. Kursinya dari kayu jati. Cakep. Buat apa kita korupsi? Karena korupsi akan menyengsarakan kita nanti. Asik. Terima kasih sobat anti korupsi sekalian. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.